Oke, halo semuanya. Jadi hari ini itu kami bakal menjelaskan konsep dasar dan perancangan strategi pariwisata secara singkat, jelas, dan padat. Jangan lupa disimak ya. Pertama, kita akan membahas 3 materi utama yang ada dalam materi kali ini. Pertama, manajemen strategi. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen strategi sumber daya manusia. Oke, manajemen strategi. Singkatnya, ini merupakan suatu proses dalam rangka mencapai target atau goals baik jangka panjang dan jangka pendek suatu perusahaan. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia. Secara singkat, ini adalah kebijakan dan praktek seorang manajer dalam menggerakkan sumber daya manusia. Ini merupakan suatu cara, suatu tujuan, suatu sasaran yang dipilih paling efisien, paling strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kebiasaan karyawan yang mendorong inovasi dan fleksibilitas. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi, yakni memposisikan diri secara relatif terhadap para pesaing dan mencapai tujuan perusahaan-perusahaan dalam lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Saya lanjutkan dengan langkah perencanaan strategis ya. Ada 5 langkah, yakni mendefinisikan filosofi perusahaan sebagai langkah awal, mengkaji kondisi lingkungan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, menentukan tujuan dan saran perusahaan, dan menyusun strategi akhir. Nah, sekarang kita akan membahas isu SDM. Ini merupakan sebuah kesenjangan atau keterbelakangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang terjadi. Menentukan isu juga menjadi tahap pertama dalam perumusan strategi dan meneruskan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa saja langkah-langkah dalam penentuan isu. Langkah pertama, yaitu penilaian perubahan lingkungan internal maupun eksternal bisnis. Langkah kedua ialah mendefinisikan masa-masa bisnis yang relevan. Lanjut, langkah ketiga ialah menyeleksi isu-isu terpenting. Dan yang keempat itu memasukkan isu-isu ke dalam berbagai strategi. Strategi yang dimaksud di sini ialah berupa 1. Mempertahankan biaya rendah dan aliran uang yang kuat. Kemudian memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Ketiga, menggunakan teknologi baru secara efektif, membangun kemampuan superior, dan yang terakhir ialah memelihara komitmen bekerja. Berikutnya, kita akan membahas konteks strategis MSDM yang pada dasarnya terdiri dari 3 subproses. Proses pembentukan data rekapitulasi. Hal ini untuk mendapatkan analisis dan simulasi demi mendapatkan gambaran kekuatan dan kapasitas sumber daya manusia. Proses pengadaan SDM atau rekrutmen. Ini merupakan suatu cara mendapatkan sumber daya manusia namun dengan cara penilaian atau kriteria penerimaan. Proses alokasi di sini berarti menempatkan right man in the right place sehingga bisa mendatangkan efisiensi yang maksimal. Kita akan lanjut ke perumusan strategi MSDM ya. Mari kita simak. Yang pertama, manajemen mendefinisikan atau menegaskan visi, misi, dan nilai perusahaan dengan melengkapi arahan strategi organisasi. Yang kedua, ialah perumusan strategi diterjemahkan ke dalam tujuan strategis dan bagian kegiatan yang luas, meliputi program, proyek, dan proses yang akan mencapainya. Perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian perencanaan operasi dan tujuan serta pengalokasian sumber daya melalui proses keputusan anggaran dan modal. Unit, tim maupun individual mendefinisikan rencana kegiatan. Terakhir, sebelum mengakhiri penjelasan pada hari ini, kita membahas sekilas lagi tentang MSDM strategi. Yang pertama, penerapan strategi MSDM. Penerapan strategi menghendaki penyesuaian harapan karyawan, penyusunan organisasi, staffing, dan pengembangan kemampuan, serta manajemen kemampuan terhadap strategi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen SDM yang strategis. MSDM strategis berarti menerima fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam formulasi dari strategi-strategi perusahaan. Dan yang terakhir adalah peran SDM sebagai mitra strategis.
SDM sebagai staf atau fungsi kemitraan telah mewariskan suatu reputasi yang miskin dengan ide-ide dan motivasi serta tidak kreatif. Peran strategis SDM adalah untuk menyesuaikan praktek SDM individual agar cocok dengan strategis perusahaan. Manajemen SDM itu merupakan suatu mitra sejajar dalam proses perencanaan strategis.